Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, jumpa lagi bersama channel saya. Baik, gimana kabarnya teman-teman? Ini MUI memfatwakan haram kebijakan Kang Deddy. Bukan kebijakannya, tapi vasektominya. Ya, vasektomi itu haram. Ini sesuai dengan fatwa MUI sebelumnya, sampai sekarang tidak berubah. Tapi ada beberapa syarat vasektomi itu diperbolehkan. Apa sih itu vasektomi? Yaitu sebuah proses KB pria itu saluran spermanya di stop. Nah, ini dia beritanya. Jangan di skip agar tidak gagal paham. Bukan MUI mengharamkan kebijakan Kang Deddy secara keseluruhan, tapi hanya masalah ini saja ya. Selamat menyaksikan. Nah, ini dia teman-teman ya beritanya ya. MUI haramkan vasektomi tapi boleh jika ini beritanya ya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut vasektomi tidak boleh dilakukan seorang laki-laki. Hukumnya haram menurut pandangan Islam. Ini fatwa MUI ya. Nah, MUI memang telah mengeluarkan fatwa mengenai haramnya vasektomi. Fatwa tersebut hasil ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ya, yang berlangsung di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini fatwanya tahun 2012. Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Abdul Muiz Ali menjelaskan keputusan haram tersebut diambil berdasarkan pertimbangan syariat Islam, perkembangan medis, serta kaidah usul fikih terkait metode kontrasepsi medis operasi pria. Nah, vasektomi secara prinsip adalah tindakan yang mengarah pada pemandulan, dan dalam pandangan syariat Islam hal itu dilarang, kata ulama yang akrab disapa Kiai Amma itu. Nah, ini jadi inilah fatwa MUI ya. Ini saya lanjut lagi ya. Nah, ini kelanjutannya ya teman-teman. Ada syarat vasektomi yang diperbolehkan ini menurut MUI ya. Komisi Fatwa mengatakan ya bahwa vasektomi itu boleh, tapi dalam keadaan tertentu. Yuk kita simak biar tidak gagal paham. Pada saat seperti apa? Nah, ini yang pertama, vasektomi dilakukan tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam ya. Jadi yang pertama, tujuannya tidak bertentangan dengan syariat Islam ya. Yang kedua, vasektomi tidak menyebabkan kemandulan permanen. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, ada jaminan medis bahwa rekanalisasi dapat dilakukan dan fungsi reproduksi pulih seperti semula, tidak menimbulkan mudarat bagi pelakunya ya. Yang terakhir, vasektomi tidak memasukkan ke dalam program kontrasepsi mantap metode pencegah kehamilan yang bersifat permanen. Ini adalah syarat-syarat vasektomi menurut pandangan MUI. Ini hasil kesepakatan para ulama. Namun ini yang saya komentari yang nomor 3 ya. Ini saya tidak tampilkan ya. Ada jaminan medis bahwa bisa dipulihkan seperti biasanya.
Vasektomi itu sebuah KB yang memang untuk laki-laki. Apakah bisa? Ini saya baca-baca artikel, itu sebenarnya bisa dipulihkan kembali seperti biasa ya. Berarti itu sebenarnya tidak mutlak mengharamkan. Nah, sedangkan Kang Dedi, kenapa itu sampai harus mengambil kebijakan vasektomi? Ya karena Kang Dedi sering keliling ke lapangan, bukan ke lapangan bola, tapi langsung berbau dengan masyarakat sehingga bisa menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Makanya diambillah kesimpulan vasektomi itu perlu, karena tidak sedikit juga anak-anak yang terlantar akibat kebanyakan anak, apalagi yang miris punya 11 anak, bahkan mengandung lagi, bapaknya itu diam di rumah, anaknya yang kerja. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Kang Dedi ya. Makanya vasektomi itu solusinya. Itu tidak melanggar HAM karena itu bisa dipulihkan kembali. Saya juga bukan ustadz, tapi saya pernah lihat juga ceramah ustadz ya. Boleh dengan catatan niatnya bukan tidak ingin punya keturunan, itu syaratnya. Kalau misalkan vasektomi niatnya tidak ingin punya keturunan, nah itu mutlak haram. Ini menurut yang saya pahami dari ustadz-ustadz yang pernah saya lihat ya ceramahnya. Jadi sebenarnya ini MUI tidak mutlak mengharamkan vasektomi, ada syarat-syaratnya diperbolehkan. Makanya ini saya juga bingung, vasektomi itu program Kang Dedi itu haram, tapi di sini boleh karena di sini juga vasektomi bisa dipulihkan kembali seperti biasa ya, normal kembali ya. Ini mudah-mudahan ini tidak menjadi polemik lah. Ini juga Kang Dedi tentu tidak abrakadabra mengambil keputusan seperti ini ya, tentu harus melalui pertimbangan daripada ya sekarang haram vasektomi, lebih haram lagi anak terlantar tidak terurus, itu lebih haram lagi. Memang dua pilihan yang buruk bukan untuk dipilih, tapi yang paling terburuk bisa dipilih, buruk atau terburuk. Vasektomi mungkin haram, tapi lebih haram lagi ketika anak terlantar, itu yang diinginkan Kang Dedi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.